Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kita masuk ke segmen kita yang baru, yaitu segmen Bando. Oke, di segmen Bando ini kita akan membahas hal-hal seputar audio. Ya, mau itu audio portable, home audio, mau car audio, apapun itu kita akan bahas. Tapi hari ini kita khusus akan membahas tentang virus corona dan dampaknya terhadap audio portable terutama di Indonesia. Hari ini gue ditemani oleh teman gue, Gilang. Halo. Oke, Music Lover, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Nah, Music Lover, di segmen Bando ini atau bincang-bincang audio ini, biasanya kita kedatangan siapapun itu. Jadi kadang-kadang bisa, ini Gil, mahasiswa boleh, musisi boleh, sound engineering boleh, ibu-ibu mungkin juga bisa, siapapun itu. Pokoknya kita akan bincang-bincang tentang audio ke siapa aja. Nah, cuman berhubung hari ini kita nggak ada tamu, jadi lu aja deh, kita ngobrol berdua aja. Ya. Pertama. Enggak, ini kedua. Oh, kedua? Iya, kemarin kan. Nggak apa-apa. Yang kemarin kan udah sama Bang Rudi. Oke. Nah, anyway, hari ini kita mau ngobrolin masalah yang lagi rame banget, itu mengenai virus corona. Iya. Atau COVID-19 ya? COVID-19. Novel virus COVID-19. Nah, ini kan dampaknya ngefek ke seluruh dunia. Iya. Nah, itu sangat ngefek di perekonomian dan berbagai hal-hal di seluruh dunia ini ngefek dengan itu. Penerbangan, perekonomian, pariwisata, apapun itu pasti ngefek banget. Dan sudah sampai ke seluruh negara, hampir semua negara di dunia itu terkena dampaknya. Nah, hari ini Music Lover, di segmen Bando ini kita mau bincang-bincang khusus mengenai audio portable di Indonesia. Jadi dampak virus corona terhadap mungkin anak-anak audio portable di Indonesia, penjualannya gimana, terus komunitas-komunitas, dan ya pokoknya seputar audio portable yang di Indonesia. Oke, Music Lover, kita kan tahu banyak audio portable sekarang, lu juga tahu kan, itu Chi-Fi. Banyak yang Chi-Fi, entah itu dari merek Cina atau bahkan rata-rata produksi di Cina. Iya, atau dia seputar Asia lah, terutama Chi-Fi itu pasti dari Cina kan. Nah, ternyata dampaknya itu cukup besar terhadap audio portable di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Ya, karena setahu gua banyak brand-brand mainstream untuk audio portable yang dari China itu sekarang agak terhambat, bahkan ada beberapa yang berhenti produksi. Ya, contohnya seperti Knowledge Genius, KZ. Itu berhenti produksi. Jadi mereka sempat membuat post bahwa inventory mereka kosong. Zero inventory dan tidak produksi. Terus gue lihat juga di fotonya cuman ada tulisan fighting. Ya mungkin kalau bahasa Chinanya itu Chayo, semangat. Berusaha fighting, karena mereka juga kan ngalamin hal yang sangat jadi cobaan buat negaranya mereka di China gitu. Oke, terus yang selain KZ juga setahu gue kita brand-brand yang China yang cukup mainstream, TFZ, Moondrop, Vio, itu ternyata efeknya cukup kerasa loh, terutama di kita. Ya, tidak hanya produksi tapi juga yang lebih parah adalah shippingnya. Barang-barang setahu gue, barang-barang Vio, TFZ, Moondrop itu sekarang barangnya agak susah didapat karena agak terhambat nyampenya gitu di Indonesia. Ya mungkin karena di sana juga masalah shipping kan, agak susah untuk masuk ke mana-mana. Terus dampak secara langsung di kita itu barangnya sekarang susah. Nah, susah, dan kalau misalnya ada pun hukum ekonomi berlaku. Iya, benar. Jadi karena stoknya sedikit, demand-nya besar, tinggi, harganya pasti naik. Harga tinggi. Ya, jadi barang-barang KZ yang harganya biasanya standar-standar aja 200 ribuan, bisa sekarang orang bisa jual 250, 300, bahkan ada yang lebih. Seperti TWS-nya KZ yang paling baru itu, KZ S1 itu juga harganya naik. Jauh. Soalnya memang nggak ada gitu barangnya. Nggak ada lagi. Kalaupun ada yang jual, itu stok lama yang mungkin belum laku waktu kemarin, jadi masih sempat bisa dijual sekarang, ataupun ya paling second. Barang second. Nah, masuk ke barang second pun akhirnya barang second menjadi lebih diminati sekarang. Nah, terutama untuk komunitas-komunitas audio portable di Indonesia khususnya ya. Kita tahu ada beberapa komunitas kayak misalnya Audio Kerehore, Warung Kerehore, terus ada Audiofile.id, KAI, komunitas Audiophile Indonesia. Itu jadi barang-barang secondnya jadi lumayan diminati gitu. Jadi ya salah satu penyebabnya pasti gara-gara ini, karena susahnya barang ini
gitu. Karena barang baru susah didapat ya akhirnya larinya kita cari barang second. Cari barang second. Sama mungkin juga yang gue perhatikan ini Gil, barang-barang non mainstream jadi orang juga mulai ngelirik. Jadi mungkin brand-brand selain yang mainstream seperti yang tadi kita bilang KZ, TFZ, Vio dan lain sebagainya, Ibaso gitu, itu mulai ada yang ngelirik gitu. Jadi brand-brand yang kadang-kadang kita belum terlalu tahu gitu. Yang saya tahu yang masih ada barangnya Kiyata, lalu Sony Gear masih ada gitu. Eagle juga, Eagle mah Indonesia sih sebenarnya. Eagle karena produksi Indonesia masih ada. Aman. Selagi masih ada pasokan komponen dan spare part dari China ataupun daerah-daerah ya, tempat-tempat yang masih bisa ngirim gitu. Masih bisa ngirim ya. Iya, DBE juga kayaknya sih masih cukup aman sih, walaupun mereka impor tapi kayaknya masih ada lah brand barang-barangnya gitu. Ya, selama itu bukan dari mainland aman. Nah, ini efeknya juga akan kena ke builder lokal. Oh iya. Builder lokal, lalu modder audio lokal, builder lokal sih builder IM juga builder earbud. Harga driver pasti akan naik karena yang produksi akan semakin sedikit dan akan susah untuk masuk ke Indonesia karena masalah shipping. Jadi builder lokal kita sekarang juga ngalamin ini ya, kayaknya ngalamin hambatan untuk mendapatkan spare part mungkin. Spare part ya, mau beli driver agak susah, beli housing juga agak susah, cari kabel juga susah. Itu juga efeknya karena coronavirus ya, shipping susah. Jadi komponen juga agak susah mulai sekarang juga ya. Terus apa lagi ya? Oh, ini ada dampak positifnya kalau menurut gue juga ke brand-brand non China. Ya, brand yang mungkin dari agak jauh dari China gitu, mungkin dari Eropa, Amerika, itu pasti mulai dilirik lagi sekarang. Ya walaupun mungkin harganya lebih tinggi ya. Ya. Kayak mungkin apa ya sekarang yang Amerika Grado mungkin, terus yang dari COS ya, brand COS, apalagi brand-brand dari luar ya yang bukan high end lah ya. Sennheiser tetap ada pasti. Audio Technica juga ada. Audio Technica walaupun Jepang kita tahu apa sih ya, maksudnya kena juga, tapi kayaknya sih Jepang masih ada barang-barangnya, masih ada. Entah karena memang stoknya banyak atau memang orang Indonesia yang lagi nyetok banyak juga, atau mereka masih bisa kirim, gue juga nggak tahu, tapi itu masih ada. Dan juga brand-brand audio yang punya pabrik tidak hanya di China, negara lain seperti di Vietnam adalah negara yang banyak pabrik juga. Audio Technica juga punya pabrik di Vietnam contohnya. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang punya pabrik di negara lain selain Tiongkok akan sebenarnya terbantu stoknya. Jadi memang ternyata efek coronavirus ini cukup banyak ya di audio portable, terutama di kita ya, di Indonesia ya. Nah kalau gitu mungkin teman-teman pasti kan yang punya hobi audio portable kan nggak mungkin berhenti juga, karena hobi kan tetap pasti jalan. Jadi yang perlu dilakukan apa aja ya kali ya? Tadi itu ya barang second. Barang pertama barang second, kedua sabar. Karena ini kan akan lewat, harusnya lewat, dan namanya juga bencana kan ya, tidak ada salah siapapun, namanya bencana kan. Nah, oke, yang paling rame sekarang sih mungkin barang second, karena kan orang tetap lagi incar misalnya barang-barang KZ, tapi kan barang ini udah nggak ada, tapi barang secondnya mungkin masih bisa didapat gitu. Nah mungkin lu ada tips nggak kalau misalnya kita mau ngambil barang second, apa aja yang kita mesti perhatikan? Pertama, transaksi yang paling penting sih, keamanan transaksi. Untuk barang second, selalu transaksi di toko online. Oke, jadi online shop tetap bisa jual online barang second ya. Online shop. Kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Pastikan lewat third party shop. Yang ada proteksinya. Ada proteksi. Oke, itu yang pertama. Terus apa lagi nih? Kalau dari barang-barangnya sendiri, yang lo mesti perhatikan apa? Kedua, kalau misalnya sedang berbincang dengan calon penjual, pastikan bahwa teman-teman meminta foto produk dengan detail. Yang terbaru tentunya. Jangan waktu beli. Iya. Zaman dulu. Jangan pas waktu di unboxing. Foto terbarunya. yang terakhir pokoknya, foto terakhir. Kondisinya masih seperti apa. Lagian juga kalau di online shop kan kita ada ini kan, ada kalau tidak sesuai dengan kriteria kita bisa komplain. Bisa mengembalikan. Itu pentingnya kita lewat online shop. Oke. Apalagi nih?
yang kita mesti perhatikan. Ekspektasi kita untuk barang second jangan terlalu tinggi, jangan seperti kita menganggap ini barang harus seperti barang baru, karena kita harus tahu namanya barang second pasti sudah dipakai orang lain dan pasti ada namanya wear and tear, yang berarti kalau ada baret sedikit ya normal. Iya. Kecuali kalau misalnya apalah istilahnya tuh BNIB, BNOB itu brand new out of box. Jadi masih sudah barang di luar box tapi barangnya baru. Oke, kalau BNIB inbox. Jadi masih disegel. Ya kalau bisa dapat itu kan lebih bagus. Iya. Cuman biasanya kalau BNIB ya pasti harganya juga barang baru. Dianggapnya barang baru gitu. Mungkin itu ya, kondisi kita tetap mesti tahu ya. Kondisi penting sekali kondisinya. Terus masalah harga ya, lihat juga harga normalnya berapa, terus lihat ada penurunan atau misalnya kenaikan berapa. Kalau penurunan ya pasti normal lah, berapa persen, mungkin 10, 20, 30%, tergantung kondisi barangnya. Itu yang kita mesti perhatikan. Dan juga perlu diketahui juga barang second kemungkinan juga ada kenaikan harganya, apalagi kalau misalnya teman-teman mencari barang-barang yang sudah tua atau barang-barang yang sulit dicari. Betul. Contoh, mencari Sony EX1000. Ya, udah susah. Oke. Atau earbud Femong Old ya. Earbud lama yang melegenda itu juga akan susah. Ya, mungkin itu kayaknya tips-tips ya dari kami. Selain tadi barang second, kemudian nanti juga ada Music Lover bisa coba pertimbangkan barang-barang non mainstream. Ya, mungkin brand-brand yang kadang-kadang kita ada nggak, ini merek apa nih gitu. Nah, bisa kita coba. Oke, kayaknya sih itu aja sih hari ini kita bincang-bincang mengenai dampak corona virus terhadap audio portable di Indonesia. Oke, mungkin itu aja dari kami. Ingat untuk jaga kesehatan. Dan sampai ketemu lagi. Dadah. Jaga kesehatan. Jangan dulu, itu jaga kesehatan orang. Ulang.